Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang tertunda minggu lalu, yaitu statistika bagian 2. Nah, pada pembelajaran ini yang akan kita pelajari adalah yaitu pertama ukuran pemusatan data, dan yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Nah, pada bagian pertama yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung ini juga sering disebut dengan min. Nah, Bapak berikan gambaran apa itu rata-rata hitung. Jadi ada sebuah permasalahan, 3 orang anak, Didi, Dede, dan Dodo memiliki uang masing-masing 1.000, 2.000, dan 3.000. Apa yang harus dilakukan agar jumlah uang mereka menjadi sama? Nah, kita bisa melihat bahwa Didi itu memiliki 1.000 rupiah, kemudian Dede memiliki 2.000 rupiah, kemudian Dodo memiliki 3.000 rupiah. Nah, ini sangat sederhana sekali untuk membuat uang mereka sama, yaitu Dodo memberikan 1.000 rupiah kepada Didi, sehingga uang mereka menjadi sama, yaitu 2.000 rupiah. Karena uang Didi bertambah 1.000 dan uang Dodo berkurang 1.000 rupiah. Atau dengan kata lain, kita bisa membuat uang mereka menjadi sama dengan cara menjumlahkan semua uang mereka, jadi 1.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 dibagi banyak orangnya, yaitu dibagi 3, sehingga ini menjadi 6.000 dibagi 3, yaitu 2.000 rupiah. Nah, dari sana kita bisa definisikan bahwa rata-rata hitung atau min dapat dirumuskan dengan X bar. Jadi secara umum lambang rata-rata itu dilambangkan dengan X bar. Itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jadi sama seperti persepsi yang sudah diberikan. Nah, kemudian jumlah data itu bisa dituliskan notasinya X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn per N, di mana Xi ini adalah data ke I, sedangkan N ini adalah banyak data. Nah, jadi inilah rumus rata-rata hitung atau rataan hitung atau rata-rata atau min. Kemudian yang kedua yaitu median data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, jika banyak data ganjil, maka median dapat dirumuskan dengan nilai data ke N plus 1 per 2. Sedangkan jika banyak data genap, maka median sama dengan setengah dari nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 plus 1. Modus data. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Jadi kalian tinggal melihat dan mencacah data mana yang paling sering muncul, itulah yang disebut sebagai modus. Contoh soal. Nilai ulangan matematika 10 orang siswa adalah sebagai berikut: 70, 72, 73, dan seterusnya sampai 64. Rata-rata nilai ulangan matematika 10 orang tersebut adalah, nah, seperti sebelumnya kita bisa rumuskan bahwa X bar itu sama dengan X1 ditambah X2, karena ini ada 10 data berarti sampai X10 dibagi
10. Nah, ini X1 berarti 70 ditambah 72 ditambah 73 ditambah 66 ditambah 78 ditambah 79 ditambah 85 ditambah 87 ditambah 89 ditambah 64 dibagi 10. Nah, ini setelah terhitung hasilnya adalah 763 dibagi 10, atau hasilnya adalah 76,3. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika 10 orang siswa tersebut itu adalah 76,3. Soal selanjutnya, nah ini masih mengenai rata-rata. Nah, sekarang perbedaannya adalah datanya dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini menunjukkan skor hasil tes calon karyawan di sebuah perusahaan. Jadi skor 45 itu banyak yang memperoleh atau frekuensinya adalah 2, kemudian 50 itu banyak yang 4, dan seterusnya hingga nilai 90 itu banyak frekuensinya 1. Nah, jadi yang ditanyakanlah peserta tes yang memperoleh skor di atas rata-rata dinyatakan lulus tes. Berdasarkan data tersebut, banyak peserta yang gagal adalah, untuk mencari data rata dari data yang disajikan dalam tabel frekuensi, maka kita bisa mencarinya dengan seperti tadi, yaitu X bar itu adalah atau rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita bisa menghitung bahwa jumlah data itu jumlah seluruh data ini. Skor 45 itu ada 2, maka jumlah datanya adalah 45 kali 2 berarti ini 90, ini 200, ini 220, ini 360, ini 390, ini 350, ini 170, dan ini adalah 90. Nah, jadi ini dijumlahkan, kalian bisa jumlahkan ini, kemudian frekuensinya dijumlahkan. Kalau kita hitung frekuensinya, ini adalah 6 ditambah 4, 10 ditambah 6, 16 ditambah 6, 22 tambah 5, 27 ditambah 2 tambah 1 itu adalah 30. Kemudian ini kita bisa hitung. Nah, ini hasilnya adalah 1870, sehingga kita bisa hitung X bar adalah 1870 dibagi 30. Nah, ini kurang lebih adalah 62,33. Jadi rata-ratanya adalah 62,33. Nah, dilihat dari tabel ini, maka nilai yang lulus adalah ini. Jadi dari 65 ke atas. Nah, sehingga yang tidak lulus adalah yang 60 ke bawah, yaitu yang ini. Nah, ini kalau dijumlahkan, jumlah yang tidak lulus itu bisa kita jumlahkan, itu adalah 16 orang. Ya, jadi seperti itu cara memperolehnya. Kalian harus tahu rataan hitungnya dulu, baru kita bisa hitung berapa orang yang tidak lulus atau gagal. Pada soal ini kita diberikan soal mengenai rata-rata gabungan, yaitu rata-rata berat badan 13 siswa yang putra itu adalah 55 kg, kemudian 7 siswa yang putri itu adalah 48 kg. Hitunglah rata-rata berat badan keseluruhan siswa. Nah, kita punya rumus rataan gabungan itu adalah X bar sama dengan
X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 ditambah dan seterusnya. Ini adalah X bar P dikali NP, jadi sampai data ke P, jadi ada bagian-bagian sampai bagiannya adalah P. Nah, ini kalau dibagi, ini dibagi N1 ditambah N2 sampai NP, jadi inilah rata-rata gabungan. Nah, pada permasalahan ini hanya ada dua bagian, yaitu bagian putra dan bagian putri, sehingga X bar itu sama dengan X bar putra dikali N putra ditambah X bar putri dikali N putri per N putra ditambah N putri. Nah, nanti soal ini atau formula ini bisa dikembangkan tergantung soalnya. Nah, sehingga di sini yang ditanya adalah X barnya atau rataan gabungannya. Nah, kita punya rata-rata putra itulah 55 dikali 13. Nah, karena ada 13 orang. Kemudian putrinya itu ditambah 48 dikali 7 dibagi 20. Nah, jadi 20 itu adalah diperoleh dari 13 ditambah 7. Jadi karena banyak siswa putra itu adalah 13, kemudian banyak siswa putri itulah 7, maka jumlah siswa putra dan putri adalah 20. Nah, ini kalau kita cari berarti ini hasilnya adalah 1051 dibagi 20, sehingga hasilnya adalah 52,55. Nah, jadi rata-rata berat badan seluruh siswa itulah 52,55 kg. Nah, soal selanjutnya mengenai median. Di sini diberikan data ulangan IPA beberapa anak. Nah, untuk menentukan median, jadi median itulah data tengah. Nah, datanya harus diurut dari yang terkecil. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Nah, yang terkecil adalah 4. Kemudian kita bisa lihat nilainya 5, ada 1. Kemudian kita lihat 6 juga ada 1. Kemudian kita lihat 7 itu ada 3. Kemudian kita lihat 8 itu ada 3. Kemudian kita lihat 9 itu juga ada 3. Dan terakhir adalah 10, ada 1. Nah, untuk menentukan median kita harus membagi data menjadi 2. Nah, kita hitung banyak datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi kalau datanya ganjil seperti tadi, median kalau datanya ganjil adalah data ke N plus 1 per 2. Karena N nya adalah 13, berarti X 13 tambah 1 per 2. Berarti X 14 per 2, X 7. Nah, kita hitung X ke 7 itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mediannya adalah X7 atau 8. Soal selanjutnya yaitu median dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, dari sini kita cukup menghitung frekuensinya ada berapa. Jadi kita hitung frekuensi totalnya ini adalah 8 tambah 4 12 tambah 5 17 tambah 7 24 tambah 5 29 tambah 5 adalah 34. Jadi ini 34. Nah, berarti datanya genap. Nah, kalau data genap berarti mediannya adalah
setengah dari data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 di setengah ini x ke 34 per 2 ditambah x 34 per 2 ditambah 1. Nah, berarti ini x ke 17 ditambah x ke 18. Karena datanya dalam bentuk tabel dan sudah terurut, maka kita hitung posisi data ke 17 itu ada di ini 38 tambah 4 12. Nah, ternyata data ke 17 itu adalah 7 ya, jadi posisinya ada di sini. Jadi 8 tambah 4 12 tambah 5 17. Sehingga dengan kata lain data ke 18 ada posisinya di sini. Karena sampai di sini banyak datanya adalah 17. Sehingga data ke 18 adalah 8. Atau setengah kali 15 sama dengan 7,5. Itulah median data nilai siswa kelas 8B tersebut. Nah, soal selanjutnya adalah dengan materi modus. Nah, jadi diberikan data, kita diminta mencari modus data hasil tangkapan ikan sekelompok nelayan dalam kilogram. Nah, jadi ada beberapa kelompok nelayan, datanya seperti ini. Jadi kita harus hitung. Nah, di sini misalkan 15, nilai 15 itu kita bisa cari. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 15 kg itu ada 8. Kemudian berarti 16. Nah, kita hitung 16 itu ada 1 2 3 4 5. Nah, kira-kira ada lagi? Sepertinya tidak, berarti ada 5. Kemudian 17, kita cari 17. 1 2 3 4 5 6, berarti 17 ada 6. Kemudian kita pilih 18. Ini kita centang 1 2 3 4 5 6 7, berarti ada 7. Kemudian kita cari 19 misalnya segitiga 19 itu, dan ini 2 3 4 5 6. Nah, ternyata ada 6 juga. Dan yang terakhir sebenarnya 20 kita berikan coretan 1 2 3 4. Nah, sudah semua tercoret. Ini ada 4. Nah, dari sini kita bisa cek bahwa modusnya adalah 15 kg, yaitu banyak datanya ada 8 buah, sehingga modusnya adalah 15 kg. Jadi itu cara mencari modus. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data yang pertama adalah jangkauan data. Jangkauan data atau rentang adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Atau jangkauan bisa diformulasikan X max kurang X min. Nah, jadi ini contohnya. Dari data tersebut tentukan jangkauannya. Kita bisa cek bahwa yang terendah adalah 15, yang tertinggi adalah 20, sehingga jangkauannya adalah X max dikurang X min, atau 20 dikurang 15 sama dengan 5. Jadi jangkauan datanya adalah 5. Nah, kemudian yang kedua yaitu kuartil data. Nah, kuartil data adalah pembagian data menjadi 4 bagian yang sama setelah terurut atau diurutkan. Nah, untuk mencari kuartil data ini kalian bisa membagi 4
ruas data tersebut. Nah, kalau diurutkan, ini adalah X-min atau data terkecil, ini adalah kuartil 1. Nah, Q1 juga disebut kuartil bawah. Nah, kemudian inilah Q2, bisa disebut kuartil tengah, atau karena dia ada di tengah maka dia bisa disebut sebagai median. Kemudian inilah Q3 atau kuartil atas, dan ini adalah X-max atau data tertinggi atau terbesar. Nah, jadi letak data Q1 itu adalah 1/4 N+1. Jadi data ke 1/4 dalam kurung N+1. Kemudian letak Q2 itulah setengah N+1, dan letak Q3 adalah 3/4 N+1. Kemudian ada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, setelah mengetahui kuartil, kita bisa menentukan jangkauan antar kuartilnya, yaitu jangkauan antar kuartil bisa juga disebut sebagai hamparan, adalah selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama, atau H sama dengan Q3 kurang Q1. Nah, sedangkan simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah dari hamparan atau setengah dari Q3 kurang Q1 yang dilambangkan dengan QD. Nah, ini adalah salah satu contoh. Hasil pengukuran tinggi badan 10 siswa adalah sebagai berikut. Pertama, 158, 154, dan seterusnya sampai 160. Nah, seperti biasa, kita harus mengurutkan data ini dari kecil ke besar. Jadi data terkecilnya adalah 147, kemudian 152, kemudian 153, kemudian 154 ada 2, kemudian ada 3, 154, kemudian ada 156, ada 158, ada 2, dan yang tertinggi adalah 160. Nah, ada beberapa metode tentunya. Yang pertama, untuk metode yang pertama itu, jadi data ini kita bagi dua. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena datanya genap, maka kalau dibagi dua, ini ada 5 data di kiri dan 5 data di kanan. Berarti kita bagi dua, sehingga ini kita bisa dapatkan Q2 atau median. Jadi kita peroleh Q2 terlebih dahulu. Kemudian data di kiri kita bagi dua kembali. Nah, kalau dibagi dua, ternyata inilah tengah-tengahnya. Nah, inilah Q1. Kemudian di sini kita bagi dua lagi, inilah tengah-tengahnya, sehingga inilah Q3. Nah, atau kalau kita menggunakan rumus, tadi kita sudah formulasikan bahwa Q1 itu adalah X ke 1/4 N+1. Nah, ini kita bisa hitung bahwa Q1 adalah, atau kuartil 1 adalah data ke 1/4 dari N-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke 1/4 kali 10 tambah 1, atau data ke 1/4 dari kali 11. Nah, kalau 11 dibagi 4 itu adalah data ke 2,75. Karena datanya tidak bulat, maka ini kita bisa gunakan interpolasi. Jadi namanya adalah interpolasi. Bagaimana cara menentukannya? Ini kita bisa hitung bahwa X2 ditambah 0,75 dari X3 kurang X2.
Nah, jadi inilah cara menentukan dari kuartil 1. Nah, sehingga kita bisa hitung X2 ditambah 0,75, X3 nya kita masukkan, X3 nya adalah 153 kurangi 152, sedangkan X2 nya adalah 152. Nah, ini ditambah 0,75 dikali 1. Nah, sehingga ini 152,75. Kalau dibulatkan ini mendekati 153. Nah, kemudian Q2 juga sama. Jadi Q2 kamu gunakan rumus yang tadi, yaitu X setengah kurang N plus 1. Nah, ini berarti X ke 11/2 atau X ke 5,5. Nah, dengan interpolasi ini kita bisa hitung X5 ditambah 0,5, X6 kurang X5, atau X5 adalah 154 ditambah 0,5, 154 kurang 154. Nah, berarti ini 0, sehingga hasilnya adalah 154 ditambah 0 sama dengan 154. Nah, begitu juga dengan Q3, kalian bisa gunakan rumus 3/4 N plus 1. Nah, kalian bisa teruskan caranya ya. Jadi inilah interpolasi. Jadi misalkan 2,75, maka diambil X2 nya ditambah pecahannya adalah 0,75. 0,75 dalam kurung X3 kurang X2. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.